Buka bukumu. Kelihatan, Nak? Kelihatan? Kelihatan screen-nya Ibu? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Jadi sebelum kita menentukan, sepakat dulu bahwa proton itu kita simbolkan P kecil, lalu elektron dengan E kecil, dan neutron dengan N kecil. Jadi PEN. Nah, mungkin yang sudah ada baca materi Ibu kirim tadi, kalian sudah lihat ini. Nah, sekarang kita sudah sepakat bahwa di atom itu ada 3 partikel penyusunnya. Ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Nah, sekarang. Nah, setiap atom atau unsur itu memiliki lambang. Contoh, atom hidrogen, lambangnya apa? H. Atom oksigen, lambangnya apa? O. Nah, secara secara umum, penggambaran lambang unsur atau lambang atom itu seperti ini. Ada X. X ini yang besar ini sebagai pengganti lambang unsur. Jadi di sini bisa berubah-berubah. Suatu saat dia bisa H kalau dia hidrogen, dia bisa O kalau dia oksigen, bisa C kalau dia karbon. Kemudian ini ada A di atas, lalu ada nilai Z di bawah. Nilai A ini untuk lambang nomor massa. Oke? Untuk nomor massa. Boleh ikut, Nak, supaya diingat. Yang di bawah ini untuk nomor atom. Apa yang di bawah? Nomor atom. Biasanya kalau kita belajar kemudian sambil disebut kembali itu mudah untuk kita ingat suatu saat nanti. Biasanya kita gampang kena amnesia. Oke, lanjut ya. Jadi yang di atas tadi nomor massa, yang di bawah itu nomor atom. Lanjut. Nah, ini lebih jelas tentang simbol atom tadi. Nah, tadi kan Ibu sudah katakan bahwa di atom itu ada inti atom. Kemudian di kulit ada di kulit ada elektron. Kemudian di inti atom tadi itu ada proton dan ada neutron. Jumlah proton dan jumlah neutron ini bisa dilihat nilai A. Tadi nilai A ini adalah nomor massanya. Massa atom itu dilihat dari intinya. Nah, apa yang ada di inti berarti itulah massanya itu atom. Jadi massa atom itu berdasarkan jumlah partikel yang ada di dalam inti atom itu. Tadi partikel apa? Itu ada proton dan ada neutron. Jadi massa atom itu sama dengan jumlah proton. Perhatikan tanda panahnya Ibu, jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Itu adalah massanya atom. Nah, terus Bu, kalau nomor atom itu apa? Nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Oke? Nomor atom itu adalah jumlah proton. Nah, kemudian kenapa di sini sama dengan elektron? Ternyata atom itu jumlah proton dan elektronnya sama. Proton itu bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif. Di dalam suatu atom, positif dan negatifnya itu seimbang. Jumlah partikel positif dan partikel negatifnya itu seimbang. Jadi kalau misalkan protonnya ada 10, berarti elektronnya juga ada 10. Itu kalau atomnya dalam keadaan netral. Jadi dalam keadaan awal jumlah proton dan elektronnya sama. Oke. Ibu ulang sedikit dulu ya. Jadi massa atom itu adalah proton ditambah dengan proton ditambah dengan neutron. Kemudian nomor atom itu adalah jumlah proton. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oke, kita lanjut ya. Ini jika atom itu dalam keadaan netral atau dalam keadaan standar lah istilahnya, awalnya. Nah, sekarang. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini ada ion positif. Di sini ada ion negatif. Apalagi nih, Bu? Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi atomnya itu dalam keadaan netral. Nah, sekarang atom itu mengalami perubahan.
Seperti apa perubahannya atom? Tadi Ibu bilang elektron itu ada di kulit. Nah, ketika suatu atom ingin membentuk molekul atau ingin membentuk senyawa, atom ini akan memilih caranya, salah satu caranya untuk membentuk senyawa, atom itu dia melepaskan elektronnya atau menangkap elektron. Contoh misalkan di sukunya kita di Bugis, mau menikah. Siapa yang mau menikah? Oh, menikah Nggak ada, juga Bu. belum ya? Tidak, Mau Bu. semua. Oh, tidak mau, man rasa kok tuh. Jadi misalkan Belum orang sih, mau Bu, menikah, sekali dulu. pihak laki-laki itu kan pasti memberi mahar untuk pihak perempuan. Perempuan yang menerima. Atom juga begitu. Ketika atom membentuk ikatan, ada atom yang melepaskan elektron, berarti ada atom yang menerima elektron. Oke, ingat ya, ada atom yang melepaskan elektronnya, ada yang menerima elektron. Di sini, nah, hanya elektron yang berperan. Kenapa elektron yang berperan? Karena elektron yang berada di kulit. Proton itu dia hanya stay bertahan di inti. Tidak boleh kemana-mana. Kapan elektron keluar dari inti, berubahlah atom ini. Nah, jadi dia kehilangan jati dirinya kalau dia keluar dari inti. Jadi yang hanya bertugas itu adalah elektron. Elektron ini bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya. Nah, ketika elektron itu dilepaskan, berarti otomatis elektron atom itu akan berkurang. Nah, jadi jumlah proton dan elektron itu tidak lagi sama, tidak lagi seimbang. Tadi proton kan positif, elektronnya negatif. Ketika elektronnya lepas, otomatis negatifnya akan berkurang. Muncullah sifat positifnya. Jadi, ion positif ini akan terbentuk jika atom itu melepaskan. Jadi jangan terkecoh dengan tanda positif. Tanda positif itu bukan berarti bertambah. Tapi ini adalah sifatnya. Ion positif. Ion positif itu berarti elektronnya lepas. Nah, kalau ion negatif, berarti elektronnya lepas atau bertambah? Bertambah. Atom itu menangkap elektron. Ibaratnya kalau ini laki-laki, ini yang kasih naik uang, ini perempuan yang menerima. Ya kan? Jadi laki-laki itu akan menjadi ion positif, yang perempuannya akan menjadi ion negatif. Elektronnya akan bertambah, kalau di sini elektronnya akan berkurang. Di sini menjadi negatif karena elektronnya yang bertambah. Bagaimana kalau keadaan seperti ini? Nah, proton itu tetap sama dengan nomor atom, tidak berubah. Neutron tetap massa atom dikurang dengan nomor atom, tidak berubah. Yang mana aja berubah? Jumlah elektron. Nah, menghitung jumlah elektron, lihat saja di sini berapa. Protonnya dikurang muatannya. Kalau misalkan di sini plus 2, berarti elektronnya berkurang sebanyak 2. Nah, kurangi saja jumlah protonnya. Kalau di sini dia minus 2, berarti elektronnya yang bertambah sebanyak 2. Jumlah berarti protonnya ditambah dengan muatan. Kalau dia plus di sini dikurangkan. Kalau di sini negatif, di sini menjadi positif. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, ini misalkan contohnya ini adalah atom perak atau unsur perak, argentum, Ag. Di atas ini ada angka 108, yang di bawah sini ada angka 47. Tadi yang di atas adalah massa atom atau nomor massa. Kemudian yang di bawah ini adalah nomor atom. Nah, nomor atomnya 47, berarti protonnya sama dengan 47. Elektronnya juga sama dengan 47, masih sama karena dia masih netral. Nah, bagaimana jumlah neutronnya? Gampang sekali, Nak. Tinggal kau kurangkan saja ini. Yang di atas dikurangi yang di bawah. Hasilnya 61. Paham sampai di sini? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, lanjut ya. Apanya yang beda di sini, Nak? Ada ini kan? Nah, berarti ini unsur strontium ini atom membentuk ion apa? Ion positif. Positifnya ionnya sebanyak 2+.
Nomor massanya 88, nomor atomnya 38. Nah, karena nomor atomnya 38, berarti protonnya sama dengan 38. Neutronnya berapa? Kurangi Meki, 88 dikurangi 38. Hasilnya berapa? 50. Nah, 50. elektronnya hati-hati. Elektronnya di sini tidak sama lagi dengan jumlah proton. Elektronnya berkurang sebanyak 2. Berarti awalnya protonnya 38, berarti setelah dikurangi 2, hasilnya 36. Sekarang elektronnya 36. Di sini jelas sekali kelihatan jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, sehingga dia bermuatan positif. Sih, paham? Paham? Paham. Angguk-angguk saja. Lanjut ya. Nah, sekarang di sini dia membentuk ion apa? 38. Membentuk ion apa? Ion Negatif. Negatifnya berapa? Minus 2. 2. Bentar, ada teman saya baru masuk. Nah, dia membentuk minus 2. Protonnya masih tetap, nak. Lihat saja angka di bawah. Dia berapa? 8. Neutronnya tinggal kurangkan angka di atas dengan yang di bawah. Jadi 8. Nah, hati-hati di elektron. Karena dia membentuk ion 2-, berarti elektronnya bertambah sebanyak berapa? 2. Jadi sekarang elektronnya 10. Elektronnya lebih banyak daripada proton. Nah, makanya dia muncul sifat negatif. Nah, terakhir. Kita tes. Ada yang tahu nomor 1? Berapa nomor atomnya? Ayo, untuk nomor 1, berapa nomor atomnya? Berapa nomor atomnya, nak? 39. Berapa? 39. Nomor atomnya, nomor atom. Nomor atom itu yang di bawah, 19. Yang di atas itu massa, jangan tertukar. Ya. Jadi protonnya berapa? 39. Proton sama dengan nomor atom. Berarti berapa protonnya? 19. Iya, yang ketepu-tepu. Dito apa di tiger ho ketepu-tepu. Tuturupan na. Hah? Berapa nak? 19. Siaga elektron na. 39. Elektron. Kok proton papa? Ada jumlah elektron jadi siaga? 19. Oke. Jadi koro. Berapa neutronnya? Neutron tadi yang di atas dikurangi yang di bawah. Jadi berapa? 20. 20. Oke, pintar. Nah, lanjut yang kedua. Nah, apa bedanya? Di sini ada plus 2, berarti ion positif. Berapa massanya? Berapa massa atomnya? 40. 40. Berapa nomor atomnya? 20. 20. Nah, berapa jumlah protonnya? 20. Protonnya 20. Elektronnya berapa? Elektronnya berapa? Dikurangi 2. Jadi berapa? 18. Nah, neutronnya sama, kurangi yang di atas dengan yang di bawah. 20. Nah, sekarang yang ketiga. Kita sedikit cepat ya. Ini sudah 30 menit. Ini 19 di atas, 9 yang di bawah. Berarti ini yang 19 adalah massa atom, yang di bawah ini adalah nomor atom. Jadi berapa protonnya? 9. 9. Berapa elektronnya? 9. Nah, ada minus di sini. Kalau ada min seperti ini berarti dia melepaskan 1 karena tidak dituliskan angkanya. Kalau tidak dituliskan angkanya itu 1. Jadi berapa elektronnya? 8. Minus. Nah, kalau minus berarti elektronnya bertambah. Jadi elektronnya berapa?
10. Oke, mantap. Jadi Ibu anggap kalian sudah bisa. Kalau misalkan masih belum paham, ini video kan Ibu sudah rekam. Jadi kalian nanti Ibu kirim kembali ke grupnya atau Ibu kirim ke Google Classroom. Nanti rencana Ibu juga mau upload ke YouTube. Jadi kalian bisa nonton terserah mau di mana supaya kalian bisa lebih paham lagi. Oke ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita selesai, boleh dinyalakan semua videonya dulu. Bukti ya, Pak. Ya, semua tuh ada guru. Kalau ganti video gue. Bacot tuh. Abi, Adelia, Abi. Sebentar saja, Nak. Sebentar saja. Mau kita foto-foto. Ya, sedikit ya, Habibi mukamu. Adelia. Mana Adelia? Oke, alhamdulillah. Asrina bisa geser-geser sedikit, Nak. Oke, siap ya. Siap. 1, 2, 3, senyum. Dia tahu, manis. Pak, tunggu dulu, Ibu lihat. Aja dulu, lo di display. Oke, jadi hari ini tidak ada tugasnya. Kalian cukup baca ulang materinya yang Ibu kirim di Google Classroom. Ada tadi PowerPoint, toh? Iya, Bu. Jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu pekan depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.